Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan, Bunda? 1000 hari pertama kehidupan adalah masa selama 270 hari atau 9 bulan dalam kandungan, ditambah 730 hari atau 2 tahun pertama pasca lahir. Mengapa 1000 hari pertama kehidupan ini penting? Karena dampak yang terjadi apabila kekurangan nutrisi pada periode ini bisa bersifat permanen dan jangka panjang. Hal ini terjadi karena pada periode 1000 hari pertama kehidupan terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. 80% perkembangan otak terjadi pada periode ini, dan perkembangan otak yang paling pesat terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan. Untuk mencapai volume otak yang optimal, diperlukan nutrisi yang baik. Pemantauan pertumbuhan otak dilakukan dengan memonitor lingkar kepala. Perlambatan pertumbuhan lingkar kepala akan terjadi jika kekurangan nutrisi berlangsung kronis atau lama. Untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan, dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemantauan secara berkala. Dampak kekurangan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dari sisi kesehatan akan meningkatkan kesakitan dan kematian pada anak. Dari sisi perkembangan, menurunkan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa. Dan dari sisi ekonomi, meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan karena anak sakit. Dampak jangka panjang dari sisi kesehatan akan menurunkan tinggi badan pada waktu dewasa, menurunkan kesehatan reproduksi, meningkatkan obesitas dan komorbidnya. Dari sisi perkembangan akan menurunkan kapasitas belajar, potensi yang tidak tercapai, dan dari sisi ekonomi akan menurunkan kapasitas kerja sehingga menurunkan pendapatan secara finansial. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak pada periode 1000 hari pertama kehidupan ini bisa berlangsung dengan baik? Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar anak yang meliputi asuh, yaitu nutrisi, imunisasi, kesehatan lingkungan, pola asuh. Yang berikutnya asah atau stimulasi, yaitu kesempatan untuk bermain, belajar, dan berinteraksi. Yang ketiga asih, meliputi penerimaan, rasa aman, kasih sayang, dan dihargai. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi dan melakukan intervensi dini apabila terjadi gangguan. Sekarang kita akan berbicara tentang weight faltering. Weight faltering adalah berat badan yang kenaikannya tidak cukup. Weight faltering yang berlangsung lama akan berlanjut menjadi stunting. Permasalahan stunting tidak hanya sekedar pendek, karena esensi dari stunting adalah gangguan kecerdasan akibat kekurangan nutrisi kronis. Penyebab dari weight faltering bisa karena intake kalori yang kurang, penyerapan kalori yang terganggu, dan bisa juga dikarenakan kebutuhan kalori yang meningkat. Bagaimana jika terjadi weight faltering? Jika ditemukan weight faltering di tingkat posyandu, sebaiknya dilakukan rujukan ke dokter di puskesmas untuk dicari apakah ada penyakit atau tidak. Atau Bunda bisa juga
berkonsultasi dengan dokter secara langsung. Hal penting berikutnya dalam pemenuhan nutrisi, Bunda harus mengenalkan dan membiasakan makanan yang bergizi sejak dini. Makanan harus mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Protein hewani seperti daging, ikan, unggas, telur harus dimakan setiap hari. Telur merupakan protein hewani yang mudah, murah, dan nilai gizi dan penyerapannya setara dengan susu. Asupan protein hewani dan susu yang baik berhubungan dengan hormon pertumbuhan. Sekarang kita berbicara tentang lemak. Lemak sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Ada satu jenis lemak yang sangat penting untuk perkembangan otak bayi, yaitu DHA atau docosahexaenoic acid. Lemak ini didapatkan dari ikan laut, misalnya ikan salmon, ikan tuna, dan ikan kembung. Sumber lemak yang lain bisa didapatkan dari minyak kelapa, minyak sunflower, atau minyak yang lain. Kesimpulannya, Bunda, 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menentukan kualitas hidup seorang anak. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, asuh, asah, dan ASI harus dilakukan dengan baik. Nutrisi, protein hewani harus diberikan dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan, mencegah stunting, dan mencegah weight faltering. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan harus dilakukan secara berkala untuk mendeteksi dini dan melakukan intervensi segera apabila terjadi gangguan. Apabila didapatkan weight faltering, harus ditangani segera supaya tidak berlanjut menjadi stunting. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.